Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, kali ini kami akan membahas tentang manusia, keragaman, dan kesetaraan. Apa itu keragaman dan kesetaraan manusia? Apa makna yang terkandung dalam hal tersebut? Kita urut dari yang pertama terlebih dahulu. Makna keragaman manusia. Apa yang dimaksud dengan keragaman manusia? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keragaman itu berasal dari kata ragam, yang mana memiliki banyak arti. Antara lain ialah macam dan jenis. Makna dari ragam adalah macam dan jenis. Perlu kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan keragaman manusia bukan lantas manusia itu bermacam-macam atau berjenis-jenis. Tidak. Akan tetapi yang dimaksud dengan keragaman manusia ialah bahwasanya manusia sebagai ciptaan Tuhan tetaplah berjenis satu, tidak bermacam-macam. Akan tetapi perbedaanlah yang menjadi titik tekan bahwasanya manusia itu memiliki keragaman manusia. Keragaman manusia yang dimaksud ialah bahwasanya setiap manusia memiliki perbedaan, memiliki ciri khas masing-masing. Setiap individu pasti memiliki ciri khas masing-masing. Nah, perbedaan itu terutama yang sangat nampak dalam diri manusia itu dari sifatnya, wataknya, kelakuannya, hasratnya, dan lain-lain. Itu setiap manusia pasti tidak ada yang sama. Setiap manusia memiliki watak ataupun sifat yang tidak sama. Maka dari itulah maka disebut dengan keragaman manusia. Juga selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Nah, setiap kelompok persekutuan hidup tersebut juga beragam, memiliki pandangan yang berbeda, memiliki hal-hal yang berbeda. Contoh, sebagai contoh, persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena adanya perbedaan. Mengapa masyarakat di dalam suatu masyarakat majemuk ada perbedaannya? Pertama yang kita tinjau ialah seperti ras, suku, agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Dari setiap suku manusia memiliki perbedaan. Suku Madura, suku Batak, dan lain sebagainya, dan suku-suku yang lain. Itu jelas menampakkan adanya perbedaan di antara manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam beragama, manusia juga beragam. Ada yang Islam, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, keragaman manusia baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat masyarakat merupakan realitas atau kenyataan yang mesti kita hadapi dan alami. Keragaman individual maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia, baik sebagai makhluk hidup, makhluk individu, dan makhluk sosial. Kita sebagai individu akan berbeda dengan seseorang sebagai individu yang lain. Demikian pula kita sebagai bagian dari suatu masyarakat memiliki perbedaan dengan masyarakat lainnya. Dan intinya bahwasanya manusia itu memiliki perbedaan baik itu secara individu maupun secara kelompok. Itu yang dimaksud dengan keragaman manusia. Nah, yang nomor 2, apa
makna dari kesetaraan manusia. Yang dimaksud dengan kesetaraan manusia adalah kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga dapat disebut kesederajatan. Yang dimaksud dengan kesetaraan ialah rata, ialah sama, memiliki derajat yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederajat artinya sama tingkatan, kedudukan atau pangkat. Ya, dengan demikian kesetaraan atau kesederajatan tersebut menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih rendah antara satu dan yang lainnya. Kesetaraan yang dimaksud ialah kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia itu berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan dan kedudukan saja. Akan tetapi, kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikannya, serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta ketertiban hidup. Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi, memiliki hak yang sama. Setiap manusia individual maupun secara berkelompok itu memiliki hak, memiliki kesetaraan, kesederajatan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sekalipun itu seorang polisi atau pejabat pemerintah atau seorang presiden, itu pada hakikatnya sama, pada hakikatnya memiliki derajat yang sama. Akan tetapi yang membedakan hanyalah sebuah pangkat, yang mana manusia itu memiliki hak asasi manusia, hak yang perlu dilindungi, hak yang perlu tidak yang tidak boleh ada ketertimpangan di dalamnya. Ini persamaan yang dimaksud dengan persamaan manusia, kesetaraan manusia ialah manusia, bahwasanya manusia memiliki derajat, memiliki kesetaraan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan dalam dinamika sosial budaya. Keragaman yang terdapat dalam kehidupan sosial manusia melahirkan masyarakat majemuk. Majemuk itu berarti banyak ragam, beraneka, berjenis-jenis. Konsep masyarakat majemuk atau plural society pertama kali ditemukan oleh Vernival tahun 1948 yang mengatakan bahwa ciri utama masyarakat adalah kehidupan secara kelompok yang berdampingan secara fisik tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Masyarakat India Belanda waktu itu dalam pengelompokan komunitasnya didasarkan atas ras, etnis, ekonomi, dan agama. Masyarakat tersebut hanya terkelompok antara pemerintah dengan yang diperintah, tetapi secara fungsional terbelah berdasarkan satuan ekonomi, yaitu antara berdagang di Cina, Arab, India, dan kelompok petani bumi putra.
Masyarakat dalam satuan ekonomi tersebut hidup pada lokasi masing-masing dengan sistem sosialnya sendiri, meskipun berada di bawah kekuasaan politik kolonial. Dalam konsep masyarakat majemuk, Parnival di atas dipertanyakan validitasnya sebagai sebab terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Usman Perli atau 1989 mengategorikan masyarakat majemuk di suatu berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal. Contoh dari horizontal, etnis dan ras atau asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat atau perilaku, agama, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Kalau dipandang dari vertikalnya, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan penghasilan ekonominya, pendidikannya, pemukimannya, pekerjaannya, dan kedudukan sosial politiknya. Keragaman atau kemajumukan masyarakat terjadi karena unsur-unsur seperti ras, etnis, agama, pekerjaan atau profesi, penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam bentuk karakteristik biologis, pada umumnya manusia dikelompokkan dalam berbagai ras. Manusia dibedakan dari bentuk wajah, rambut, tinggi badan, warna kulit, mata, hidung, dan karakteristik fisik lainnya. Jadi, ras adalah perbedaan manusia menurut atau berdasarkan ciri fisik biologis. Ciri utama pembedaan antara lainnya adalah ciri alamiah rambut pada badan, warna alami rambut, kulit dan iris mata, bentuk lipatan penutup mata, bentuk hidung serta bibir, bentuk kepala dan muka, ukuran tinggi badan. Contoh misalnya seperti ras Melayu secara umumnya berciri kulit sawo matang, rambut ikal, bola mata hitam, dan berperawakan badan sedang. Ras negro bercirikan kulit hitam dan berambut keriting. Itu contoh dari ras Melayu. Itu dari yang berdasarkan dari karakteristik biologis. Kalau ras bersifat objektif atau somatis secara biologis, konsep ras selalu dikaitkan dengan pemberian karakteristik seseorang atau sekelompok orang ke dalam suatu kelompok tertentu yang gemati memiliki kesamaan fisik seperti warna kulit sama, seperti warna kulit, mata, rambut, hidung, atau potongan wajah. Pembedaan itu hanya mewakilkan faktor tampilan luar saja. Pada abad ke-19, para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok, yaitu Kaukasoid atau Negroid dan Mongoloid. Sedangkan Kejaningrat atau 1990 membagi ras dunia ini dalam 10 kelompok, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid, Australoid, dan Polynesia atau Polynesia, Mikronesia atau Aino-Dravida, dan Bushmen. Orang-orang yang tersebar di wilayah tersebut, Indonesia, termasuk dalam rumpun berbagai ras. Itu dipandang dari ras. Kalau dipandang dari etnis atau suku bangsa, Koenjaraningrat 1990 menyatakan suku bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang memiliki sistem interaksi
yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang persatukan semua anggota yang serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Itu kalau dipandang di Kuen Jaraningrat. Kalau dipandang dari Februari 1988 menyatakan etnik adalah suatu kelompok masyarakat yang sebagian besar, kalau dipandang dari biologisnya, mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai budaya sama dan sadar akan kebersamaan dalam suatu bentuk budaya yang membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri dan menentukan sendiri ciri kelompok yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lainnya. Secara etnik, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan jumlah etnik yang besar. Berapa persis jumlah etnik di Indonesia sukar untuk ditentukan. Sebuah buku pintar rangkuman pengetahuan sosial lengkap penulisannya jumlah etnik atau suku bangsa di Indonesia ada 400 buah atau Sugeng HR 2006. Klasifikasi tersebut dari suku bangsa Indonesia bisa didasarkan sistem lingkaran hukum adatnya sendiri. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum.